Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sahabat semuanya di channel ini Skoolpedia dan kali ini kita akan bahas ya tentang sanggah ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang masuk di kolom komentar yang menanyakan tentang sanggah atau meminta informasi kita membahas tentang sanggah. Baik. Jadi terkait dengan sanggah teman-teman harus dipahami ya dan ini juga sekaligus menjawab ya sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu rekan sahabat kita di sini ya. Pak mau tanya, gimana cara sanggah yang P3 yang tidak dapat penempatan ya? Nah, memang berkaitan dengan hal ini teman-teman harus pahami dulu ya, TP ya tidak dapat penempatan. Itu kan P3, jadi diurutkan berdasarkan nilai. Kalau berdasarkan yang saya lihat, yang saya amati ya. Jadi kalau dilihat itu yang TP atau tidak penempatan itu kan setelah saya cek nilainya itu memang di bawah dari yang penempatan. Ya, teman-teman juga bisa cek nanti di pengumuman rekap per kabupaten itu ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu cara mengecek rekap per kabupatennya, bisa dicek video kami sebelumnya tentang P3K. Kita sudah membahas terkait dengan hal ini juga ya. Nah, oke, kembali lagi berkaitan dengan masa sanggah tadi. Yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik adalah sanggah itu bisa teman-teman lakukan khususnya bagi yang tidak dapat penempatan ya. Nah, yang tidak dapat penempatan bisa sanggah. Namun bagi teman-teman yang kemarin tidak bisa resume ya atau mentok ya sampai di sini saja ya seperti ini ya, tidak bisa klik selanjutnya, ini tidak bisa sanggah ya. Jadi harus dipahami berbeda kalau teman-teman yang, tidak penempatan ya. Kalau ini kan, contoh yang penempatan ya, ada penempatan jadi tidak ada menu sanggah. Nah, nanti kalau teman-teman tidak dapat penempatan, nanti di bawah sini ya biasanya akan ada menu untuk sanggahnya di sini ya. Jadi diklik ya, diikuti saja menunya. Ya, yang perlu, teman-teman ini menurut saya yang paling krusial, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman membangun narasi atau membuat kronologi ya, harusnya teman-teman itu yang lolos ya. Jadi buat sebuah kronologi atau cerita ya, harusnya saya yang lolos, Pak, begitu. Ini buktinya. Ya, nilai saya lebih tinggi ya, atau ada bukti-bukti yang menurut teman-teman bisa menguatkan terkait dengan, bahwa teman-teman itu layak untuk mendapatkan formasi itu ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, perlu diketahui juga untuk masa sanggah ini juga waktunya sangat-sangat terbatas teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan informasi resminya ya, kita lihat di sini untuk masa sanggahnya saja ini dibatasi teman-teman ya, hanya, berkisar 3 hari saja, tanggal 10 ya ini, 10 hingga 12 Maret 2023 ya. Jadi sangat pendek menurut saya, hanya 3 hari. Dan sekarang pun ya, sekarang ini teman-teman ya, sudah masuk di tanggal 11 ya, tanggal 11. Sekarang ini sudah tanggal 11 teman-teman, jadi ini sangat-sangat mepet, jadi teman-teman bisa segera mengecek akun masing-masing ya, jangan sampai terlewat. Nanti tiba-tiba, padahal teman-teman harusnya bisa menyanggah dan bisa lolos ya. Terkait dengan peluang ya, peluang apakah sanggah nanti itu berhasil atau tidak. Ya intinya teman-teman berusaha dulu karena kita tahu beberapa saat kemarin ya, yang katanya ada sanggahan, itu kan ada pengumuman pembatalan, penempatan. Itu bisa bisa saja terjadi dan untuk teman-teman yang sudah penempatan atau sudah, dinyatakan dapat sekolah ya, dapat penempatan entah sekolah induk atau non induk ya, itu jangan tenang dulu ya, jangan jangan apa namanya, bersenang-senang dulu karena ya, jangan euforia dulu karena masih ada sanggah ini. Jadi bisa saja teman-teman nanti kelulusannya atau penempatannya itu dibatalkan ya seperti sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat itu di pengumuman itu kan cukup banyak sekali yang dibatalkan. Ada beberapa alasan, bisa yang karena, kuotanya memang tidak sampai atau tidak terpenuhi, kuotanya terlalu sedikit ya. Misalkan yang dibutuhkan 9 tapi yang P1 yang resume itu sampai 10 begitu katakan ya. Jadi makanya perlu ada yang dibatalkan. Ada juga yang katanya, di seleksi yang pertama gelombang 1 itu nilainya A misalkan ya, kemudian gelombang 2 itu nilainya B. Nah, gelombang 1 dan gelombang 2 itu ngambilnya beda formasi sehingga diambil yang nilai paling terakhir. Nah, kalau masih pada formasi yang sama itu kan nilainya diambil yang tertinggi. Itu berdasarkan Permenpan dan memang benar saya pernah, mengecek langsung ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian berkaitan masa sanggah ya, sekali lagi yang perlu menjadi kata kunci tadi ya,
harusnya saya yang lolos, ini buktinya. Itu adalah salah satu, kata kunci yang bisa teman-teman pegang, yang bisa teman-teman, pikirkan untuk membangun kronologis atau kata-kata atau alasan ya, bahwa teman-teman layak mendapat penempatan, ya. Jangan berpikir berhasil atau tidak, dicoba dulu kalau nanti rezekinya, kalau memang teman-teman alasannya sangat kuat ya dan bisa, dipercaya, dibuktikan dengan bukti-bukti ya, lampiran bukti yang ada, itu pasti nanti bisa di-ACC pasti ya, kalau memang memang demikian ya. Dan itu saja, silakan simak video kami yang lain biar teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat pula ya. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.